Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ke-7 dari kajian fikih kita. Kalau pada minggu lalu kita membahas terkait dengan hukum dan adab membuang hajat di dalam atau di luar ruangan, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hukum dan adab membuang hajat di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan minggu yang lalu, bahwa ada hukum-hukum yang memang tidak terbatas hanya di dalam ruangan, atau adab-adab yang hanya terbatas di luar ruangan. Ada adab-adab yang memang berlaku baik di dalam ruangan maupun membuang hajat di luar ruangan. Nah, begitu juga nanti di dalam pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, walaupun tema kita adalah hukum dan adab membuang hajat di dalam ruangan, tetapi nanti ada hukum-hukum dan ada adab-adab yang itu juga sebenarnya berlaku di luar ruangan. Ya. Nah, yang pertama, kaitannya dengan hukum adab membuang hajat di dalam ruangan adalah bahwa ketika membuang hajat atau ketika kita memasuki tempat untuk membuang hajat kan, hendaknya masuk dengan mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan. Begitu juga disunahkan untuk mengucapkan doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hendak memasuki tempat buang air, itu kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan. Dalil terkait dengan perkara ini sebenarnya bersifat umum. Bahwasanya artinya memang tidak hanya dikhususkan terkait dengan aktivitas membuang hajat. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna. Ya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan ya bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau itu menyukai untuk mendahulukan sebelah kanan. Fitana ulihi, di dalam aktivitas memakai sandal, wataduli, begitu juga ketika menyebut, wathurihi, juga ketika beliau itu bersuci, wawisya'nihi kulihi, dan di dalam segala perkara yang berkaitan dengan kebaikan. Jadi hadis ini bersifat umum sebenarnya,
yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyukai untuk mendahulukan sebelah kanan ketika melakukan aktivitas atau di dalam setiap aktivitas yang baik. Ya. Nah, dari hadis ini kemudian akhirnya difahami sebaliknya, bahwa kalau di dalam perkara yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai untuk mendahulukan sebelah kanan, maka sebaliknya untuk perkara-perkara yang bisa dikatakan tidak baik, ya, maka disunahkan mendahulukan sebelah kiri. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ketika akan melakukan aktivitas membuang hajat atau masuk ke tempat untuk membuang hajat, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan. Sebagaimana misalnya kalau kita keluar dari masjid. Jadi kalau kita keluar dari masjid, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan. Sebaliknya tadi, kalau di dalam hadisnya disebutkan, kalau memakai sandal, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan, kemudian mengakhirkan kaki kiri. Nah, sehingga termasuk di dalam aktivitas membuang hajat, disunahkan untuk mengakhirkan kaki kanan, untuk mendahulukan kaki kiri. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika masuk ke tempat untuk membuang hajat tadi, maka disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan, ya. Jadi membaca doa, membaca ta'awudz. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis dari Anas bin Malik di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Ahmad, bahwasanya Anas menyebutkan karena Nabiyu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal khala'a, ketika beliau memasuki tempat buang hajat, qala, maka beliau berkata atau beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini sekaligus doa perkataan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi doa bahwasanya beliau berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, kepada engkau, minal khubusi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, sementara ya di dalam riwayat yang lain, jadi ini yang memang masyhur ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ada tambahan di dalam lafaz yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah itu disebutkan. Jadi sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, beliau mengucapkan bismillah. Ya. Jadi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, jadi ada ucapan beliau dengan menyebut nama Allah. Nah, ini di dalam hadis yang lain. Nah, jadi boleh kita berdoa dengan ada bismillah, atau kemudian juga berdoa sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nah, tetapi ya di dalam pengucapan basmalah atau bismillah, maka sebenarnya di sana itu terkandung ada keutamaan, ya. Lanjut.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya ia berkata, Ali radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, idza dakhalal kanifa ayyaqula bismillahi." Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam." Jadi yang namanya penutup apa-apa yang ada di antara jin dan aurat anak Adam, idza dakhalal kanifa, ketika memasuki tempat buang hajat, ayyaqula bismillahi, yaitu berkata atau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi hadis ini menyebutkan adanya keutamaan menambahkan lafaz bismillah ya di dalam doa ketika akan memasuki tempat untuk buang hajat. Nah, ini yang pertama. Berikutnya, ketika kita ingin membuang hajat di dalam rumah atau di dalam ruangan ya atau di dalam bangunan, maka ketika hendak keluar itu disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kiri. Kemudian juga disunahkan memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah kebalikan dari yang disunahkan ketika kita akan memasuki tempat buang air atau tempat buang hajat. Jadi kalau sebelumnya ketika kita memasuki, akan masuk atau akan melakukan aktivitas buang hajat, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Maka ketika selesai dan kita akan keluar dari tempat buang hajat, maka kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kiri. Dalilnya sama, ya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya yang tadi ya, karena Nabi yujibuhul tayammun, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau menyukai tayammun. Tayammun itu adalah mendahulukan bagian yang kanan, ya, fi tanaulihi, kemudian fi tarajjuli, fi tuhurihi, ya, baik dalam aktivitas penyebutan di sana, ya, aktivitas memakai sandal, kemudian tarajjulihi, menyisir, ya, tuhurihi, kemudian bahwa beliau bersuci, itu adalah hanya penyebutan aktivitas sebagai contoh. Maka kemudian dikuatkan bahwa itu adalah contoh. Di dalam hadis itu disebutkan wa fi sya'nihi kullihi, ya, dan di dalam setiap aktivitas, yang aktivitas itu adalah aktivitas kebaikan. Nah, penyebutan ini menunjukkan bahwa penyebutan aktivitas-aktivitas yang lain sebelumnya tadi itu hanya merupakan contoh saja, bukan pembatasan bahwa mendahulukan kaki kanan atau mendahulukan bagian yang kanan itu hanya terbatas pada 3 aktivitas yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa aktivitas keluar dari tempat buang air, keluar dari tempat buang hajat, berdasarkan hadis ini juga disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan, kemudian mengakhirkan kaki kiri. Nah, sementara disunahkan juga ketika kita keluar dari tempat buang hajat tadi, itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya dari Ibnu Majah bahwasanya terkait dengan doa ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan dari Yusuf bin Abu Burdah, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, dakhaltu ala Aisyata. Ya, jadi ayah dari Yusuf bin Abu Burdah, beliau menyatakan bahwasanya aku mengunjungi Aisyah Ummul Mukminin. Fasami'tuha,
taqulu. Lalu aku mendengarnya berkata, kana Rasulullah idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti, ketika beliau keluar dari tempat buang hajat, ya, al-ghait ini kemarin kita sudah bahas, ya, jadi makna sebenarnya al-ghait itu adalah tempat yang rendah, tapi kemudian al-ghait dalam konteks ini diartikan atau difahami sebagai tempat buang hajat, jadi ruangan atau tempat khusus yang digunakan untuk buang hajat. Qala ghufranaka, maka beliau bersabda atau beliau berdoa, ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Nah, maka ini menjadi doa yang disunahkan. Ketika keluar dari tempat buang hajat, maka kita mengucapkan ghufranaka. Ya, jadi doanya pendek, doanya simpel, doanya mudah dihafal ketika keluar buang hajat. Selanjutnya, di dalam aktivitas membuang hajat di dalam rumah, ya, ataupun di dalam bangunan, maka dimakruhkan, ya, buang air kecil di ruangan yang biasa digunakan untuk mandi, ya. Nah, hal ini karena air kencing itu bisa jadi masih tersisa di lantai, sehingga ketika mandi bisa terkena cipratan sisa air kencing. Nah, hal ini jika tidak ada tempat atau saluran khusus untuk buang air atau lantainya itu memang tidak bisa menyerap air kencing. Lanjut. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammi. Janganlah kalian janganlah membuang air kecil ahadukum, ya, salah satu dari kalian atau seorang pun dari kalian, fi mustahamihi, di tempat mandinya, fa inna amatal waswasi minhu, karena sebagian besar waswas itu berasal darinya atau disebabkan olehnya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian agar tidak membuang air kecil itu di tempat yang sama dengan tempat kita mandi. Karena dikhawatirkan tadi masih ada air kencing yang tersisa, nah sehingga khawatir itu terkena, ya, kepada kita, terkena pada pakaian kita dan seterusnya. Nah, makanya memang lebih utama itu kalau tempat buang air baik kecil maupun besar itu terpisah dari tempat mandi. Ya, kalau buang air besar otomatis ya nggak mungkin menyatu. Nah, tempat buang air kecil itu terpisah dengan tempat mandi. Ya. Nah, sehingga was-was yang mungkin muncul dari sana itu bisa dihilangkan. Ya. Nah, jadi ini termasuk. Tapi kalau memang was-was tadi itu bisa dihindari atau kemungkinan terperciknya misalnya bekas atau sisa buang air kecil tadi itu bisa dihilangkan atau bisa dihindari misalnya, maka hukumnya tidak lagi makruh. Lanjut. Selanjutnya bahwa di dalam aktivitas untuk membuang hajat, ya, di dalam rumah atau di dalam bangunan itu buang air kecil itu boleh dilakukan menggunakan wadah. Ya, artinya buang air kecilnya itu nggak langsung ke lantai atau nggak langsung ke tanah atau nggak langsung ke permukaan tanah, tetapi kita misalnya buang air kecil itu menggunakan wadah tertentu, ya. Nah, dan ini karena hajat tertentu khususnya untuk orang-orang sakit, ya. Nah, dalilnya itu adalah
apa yang diriwayatkan dari Umaymah binti Ruqayyah, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Dawud dan An-Nasai, bahwasanya Umaymah binti Ruqayyah ya, ini salah ya. Jadi beliau itu berkata, kana lin nabiyyi qadahun, bahwasanya bagi Nabi itu beliau itu memiliki wadah min aidan, ya, dari aidan, ya, semacam kayu kurma, tahta saririhi, yang diletakkan di bawah tempat tidur beliau, ya bulu fihi bil laili, yang beliau itu buang air kecil ini, ya, di dalamnya ketika malam hari atau di waktu malam. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa bisa jadi aktivitas buang air itu tidak dengan mendatangi tempat yang dikhususkan untuk buang air kecil, ya, kamar mandi atau WC atau kakus dan seterusnya. Tetapi bisa jadi, ya, karena yang dilakukan oleh Rasulullah ini ketika beliau sakit, ya, jadi beliau menyiapkan atau disiapkan bagi beliau itu ada tempat atau wadah yang secara khusus beliau gunakan untuk buang air kecil. Nah, ini biasanya digunakan tentunya ketika malam hari, ya, beliau dalam kondisi sakit, kalau harus buang air di tempat pembuangan hajat, maka akan memberatkan, maka bisa menggunakan wadah tersebut. Dan ini tidak masalah. Selanjutnya, aktivitas membuang hajat, ya, tidak baik di dalam ruangan, ya, dan ini juga sebenarnya berlaku juga di luar ruangan, itu dibolehkan dilakukan baik dalam keadaan duduk atau berdiri, ya. Nah, ini nanti berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa memang Rasulullah pernah melakukan aktivitas buang air itu baik dalam posisi berdiri maupun dalam posisi duduk. Yang dari aktivitas beliau seperti itu, maka akhirnya diambil hukum bahwa membuang hajat atau dalam konteks ini adalah buang air kecil, ya. Itu boleh dilakukan baik dalam kondisi duduk maupun berdiri. Kecuali aktivitas buang air besar, ya. Karena kalau buang air besar itu ya harus duduk, nah, mungkin dengan berdiri. Tapi kalau aktivitas buang air kecil, maka itu boleh dilakukan baik dalam posisi duduk maupun dengan berdiri. Nah, jika tanah tempat buang air misalnya padat atau keras, kalau khawatir terkena cipratan air kencing, maka sebaiknya buang air itu dilakukan dengan duduk. Nah, berikut ini adalah beberapa dalil berkaitan dengan persoalan ini. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Wail, dia berkata, ya, ini adalah hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Ahmad. Nah, di sini dikatakan karena Abu Musa yushaddidu fil bauli. Jadi Abu Wail beliau berkata bahwasanya Abu Musa itu yushaddidu fil baul. Beliau itu sangat keras atau sangat ketat fil baul di dalam persoalan buang air kencing. Wa yabulu fi qaruratin. Ya. Beliau, ya, Abu Musa itu seringkali buang air itu fi qaruratin, ya, di dalam botol. Wa yaqulu, dan ia berkata, inna bani Israila kana idza asaba jilda ahadihim baulun. Jadi beliau berkata, sesungguhnya Bani Israel kana idza asaba jilda ahadihim baulun, ketika mengenai kulit salah satu dari mereka baulun, air kencingnya, qaradahu bil maqaridi,
maka mereka itu memotong kulitnya itu bil maqaridi, dengan pemotong, ya, semacam gunting. Nah, jadi beliau menyatakan bahwa Bani Israel itu mereka itu jika air kencingnya itu terkena kulit mereka, maka kulitnya itu dipotong. Ya. Faqala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata, "Lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hada tashdid." Sungguh aku menginginkan anna sahibakum, bahwasanya saudara-saudara kalian la yushaddidu hada tashdid, ya, tidak semikian keras, ya, seperti ini. Falaqad ra'aituni anna wa Rasulullahi natamasya, ya. Nah, kemudian Hudzaifah berkata, maka sungguh ra'aituni, ya, aku telah melihat anna wa Rasulullahi natamasya, bahwasanya aku dan Rasulullah itu sedang berjalan-jalan, ya, bersama-sama. Fa'ata subatotan khalfa ha'idin. Maka kemudian beliau, maksudnya adalah Nabi SAW, itu mendatangi subatotan. Jadi subatotan itu adalah tempat membuang hajat, khalfa ha'idin, yang berada di balik kebun. Faqama kama yakumu ahadukum. Maka beliau itu berdiri sebagaimana salah satu dari kalian itu berdiri. Fabala, maka beliau kemudian melakukan aktivitas buang air kecil. Fantabattu minhu, ya, maka ketika ini masih perkataan Hudzaifah, ketika aku berusaha atau mencoba untuk menjauh dari beliau, fa'asyara ilayya, maka Nabi SAW itu beliau memberi isyarat kepadaku. Faji'tu, maka aku mendatangi beliau. Fakumtu inda akibihi, dan aku berdiri, ya, di samping tumit beliau. Hatta faragha, sampai kemudian beliau selesai buang air. Nah, jadi di dalam hadis ini hadisnya sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam Ahmad. Di dalam hadis ini Hudzaifah menyebutkan, ya, bahwa beliau itu menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, ya, dan menyaksikannya bukan dari kejauhan, tapi beliau bahkan sedang bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau mendapatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika itu buang air kecil dengan berdiri. Nah, ini menunjukkan, ini menjadi dalil bagi kita juga, bahwa yang menunjukkan bahwa aktivitas buang air kecil itu dengan berdiri itu dibolehkan. Nah, selanjutnya ini adalah terjemahan. Nah, berikutnya di dalam hadis yang lain, nah itu ternyata juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu beliau buang air kecil itu dengan posisi duduk. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Hasanah. Ya, hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Berikutnya, yang di situ Abdurrahman bin Hasanah, lanjut, Abdurrahman bin Hasanah itu beliau berkata, kharaja alaina Rasulullahi wa fi yadihi kahayatid darqah. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah keluar atas kami, maksudnya menemui kami, wa fi yadihi, dan di dalam atau di tangan beliau kahayatid darqah, itu
ada semacam perisai ya dari kulit. Fawadu'aha, kemudian beliau meletakkannya, thumma jalasa khalfaha, kemudian beliau duduk di belakangnya. Fabala ilaiha, maka kemudian beliau buang air kecil dengan menghadap ke semacam perisai kulit tersebut. Ya. Faqala ba'dul qaumi, maka sebagian orang-orang itu kemudian berkata, "Unzuru yabulu kama tabulul mar'ah." Ya. Perhatikanlah, sesungguhnya maksudnya Rasulullah itu buang air sebagaimana buang airnya perempuan. Ya. Fasami'ahu, maka beliau itu mendengar ya perkataan itu. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, "Awam ma'alimta ma asaba sahibu Bani Israel." Apakah kalian tidakkah kalian atau tidakkah engkau mengetahui apa yang menimpa Bani Israel? Kanu idza asabahum syai'un minal bauli, bahwasanya mereka ketika terkena sesuatu atau sesuatu pun minal bauli dari air kencing, qaraduhu bil maqaridi, ya, maka mereka itu memotongnya dengan alat motong seperti gunting. Fanahum sahibuhum fa'udiba fi qabrihi, ya, maka kemudian melarang saudara-saudara kalian itu fa'udiba fi qabrihi, ya, maka mereka itu diazab di dalam kuburnya, ya, atau tidak melakukannya maka akan diazab di kuburnya. Nah, jadi dari hadis ini, lanjut ini terjemahannya, ya. Jadi mereka melarang sebagian dari mereka, maka mereka diazab di dalam kuburnya. Nah, jadi di dalam hadis ini, jadi dua hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah melakukan aktivitas buang air itu dengan berdiri maupun dengan duduk. Jadi hadis yang pertama menunjukkan beliau buang air kecil dengan berdiri, sementara hadis yang kedua menunjukkan bahwa beliau itu buang air kecil dengan duduk. Nah, di dalam hadis yang kedua ini sekaligus menunjukkan sebenarnya bahwa kenapa beliau melakukan aktivitas buang air itu dengan duduk, yaitu ketika beliau mengetengahkan bagaimana yang terjadi pada Bani Israel, ya, dan bahwasanya ketika bagi mereka itu disyariatkan seperti itu, bahwa kalau kena air kencing maka harus dipotong ya dengan gunting. Nah, ketika mereka melarang atau tidak melakukannya, maka mereka diazab di dalam kuburnya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang diperintahkan bagi kita, ya. Jadi bagi kita agar berhati-hati dan menjaga diri dari air kencing, ya, sehingga tidak terkena azab kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu beliau ketika buang air itu dengan duduk itu adalah dalam rangka itu, ya, berhati-hati menghindarkan diri dari terperciknya air kencing itu mengenai beliau, ya. Nah, jadi bukan berarti bahwa memang duduk gitu. Nah, sehingga dari sini akhirnya bisa difahami bahwa buang air kecil itu bisa dilakukan atau boleh dilakukan baik dengan berdiri maupun dengan duduk. Nah, akan tetapi jika seandainya kita buang air kecil, kemudian diduga atau bisa jadi kemudian kalau dilakukan secara berdiri, maka air kencingnya itu akan terpercik kemana-mana atau terkena dengan kita, maka lebih baik buang airnya itu dilakukan dengan duduk. Ya.
Lanjut. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata, "Naha Rasulullahi ayyabula rajulu qa'iman." Jadi memang ada hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah bahwasanya yang beliau menyebutkan naha Rasulullahi ayyabula rajulu qa'iman, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau itu melarang seorang laki-laki itu buang air dalam posisi berdiri. Jadi memang ada hadis ini. Nah, akan tetapi hadis ini dhaif. Apalagi kalau dibandingkan dengan hadis Hudzaifah ya, yang pertama tadi, yang itu adalah hadis sahih, maka tentunya tidak kuat kalau dihadapkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Wail ya, yang perkataan dari Hudzaifah. Nah, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ini hadisnya dhaif, ya lemah maksudnya, karena di dalam sanadnya terdapat Adi bin Al-Fadl. Dia perawi yang dituduh suka berdusta yang disepakati kedhaifannya. Nah, dengan demikian maka hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ini bahwasanya naha Rasulullahi ayyabula rajulu qa'iman, maka hadis ini tidak bisa digunakan sebagai hujah. Ya, sehingga hadis terkait dengan penyebutan yang disampaikan oleh Hudzaifah bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu buang air kecil dengan berdiri itu bisa digunakan sebagai hujah. Nah, selanjutnya ada juga hadis yang diriwayatkan ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu berkata, "Man hadzasakum anna Rasulullahi bala qa'iman," bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, barang siapa yang menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, kencing dalam posisi berdiri, fala tusaddiquhu, maka janganlah kalian membenarkannya. Maka yabulu illa jalisan, dan tidaklah keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau kencing itu kecuali dalam kondisi duduk. Ya, jadi memang ada hadis ini. Dan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah hadis yang juga sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Tapi kalau dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah tadi, maka sebenarnya memang lebih kuat hadis yang pertama. Ya. Nah, tetapi ya kaidah dalam penerapan hadis itu ketika ada dua hadis ya yang sama-sama sahih misalnya, yang seakan-akan terjadi ta'arud atau kontradiksi atau pertentangan di dalamnya, maka harus dikompromikan ya, karena lebih utama untuk mengamalkan dua hadis atau mengamalkan hadis-hadis itu semua hadis yang sahih ya secara bersama-sama tanpa kemudian mengabaikan atau meninggalkan salah satu hadis. Nah, dari sini kemudian bisa dipahami sebenarnya bahwa antara hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah itu tidaklah terjadi kontradiksi. Ini bisa dipahami bahwa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika beliau mengatakan makana yabulu illa jalisan, bahwasanya Nabi SAW beliau itu tidak pernah buang air kecil kecuali dalam posisi duduk, itu adalah sebatas aktivitas kencing atau buang air kecil yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sepengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa memahami seperti itu. Bahwa sepengetahuan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah beliau itu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kencing dalam posisi berdiri. Nah, tetapi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu beliau tidak pernah melihat Rasulullah dalam posisi kencing atau buang air kecil dalam posisi berdiri,
itu bukan berarti Rasulullah tidak pernah buang air kecil dengan posisi berdiri, gitu. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah. Nah, dengan demikian maka hadis ini tidak bertentangan satu sama lain dan dua-duanya itu bisa diamalkan. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, ya, terkait dengan hukum dan adab membuang hajat di dalam ruangan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, ada beberapa sebenarnya yang itu berlaku tidak hanya dalam konteks membuang hajat di dalam ruangan atau di dalam bangunan, tetapi itu menjadi aktivitas ataupun adab yang juga bisa dilakukan di luar ruangan. Ya, artinya kayak tadi misalnya berdoa atau berlindung kepada Allah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith misalnya, itu tidak hanya diucapkan ketika masuk ke dalam ruangan atau ke dalam tempat buang hajat, tetapi itu juga bisa diucapkan ketika kita akan melakukan buang hajat di tempat terbuka atau di luar ruangan dan seterusnya, ya. Jadi ini beberapa hal yang kita bahas, ya, pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya kembalikan kepada Mas Faris. Silakan.